Cek, cek, 1, 2, 3, bisa dengar suara saya? Cek, 1, 2, 3, bisa dengar suara saya? Oke, saya kira tidak ada ini ya gangguan ya untuk transmisi suara saya ke teman-teman sekalian. Untuk itu kalau tidak ada gangguan terkait dengan transmisi suara saya ke kalian, saya kira kelas kesempatan pada malam hari ini bisa kita mulai ya. Baik, untuk layarnya bisa kelihatan nggak? Ini sudah saya sharingkan layarnya. Kalian bisa lihat? Ada yang tidak bisa lihat layar monitor dengan baik, dengan jelas? Baik, baik. Ya, ya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat datang dan selamat ketemu lagi dengan saya, Pak Arik Franada. Pak Arik ya. Di hari Minggu ini tanggal 4 Juni tahun 2017. Ya, di malam penuh berkah ini ya bagi umat muslim yang menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa ya. Mudah-mudahan tetap diberikan berkah ya, barokah dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai selesai nanti, dan semoga kita tetap dipertemukan lagi di Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadi sekali lagi saya minta maaf, sekali jadi saya tidak bisa datang tepat waktu ya di kelas kalian, di kelas 7 semester 1 ini, karena kalau malam seperti ini saya banyak sekali acaranya. Sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan gitu ya, ada banyak agenda, jadi saya harus memimpin jalannya tarawih anak-anak, kemudian saya harus eh, mengurus kegiatan buka bersama hingga tarawih di masjid gitu ya, jadi kadang-kadang saya agak telat datangnya ya, jadi ini sudah hampir ya 15 menit telatnya, jadi saya minta maaf, dan saya akan usahakan semaksimal mungkin sebisa saya untuk tetap hadir di kelas kalian ya, untuk menjelaskan dan belajar bersama terkait dengan materi yang saya ampu. Nah, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan keempat untuk pelajaran keterampilan fungsional, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan saya sangat luar biasa bahagia malam hari ini ya. Senang sekali saya lihat biasanya siswa yang hadir di kelas 7 ini semester 1 itu hanya dua ya. Ada Mbak Monica kalau nggak salah ya, sama Mbak Putri kalau nggak salah. Hanya dua biasanya, dan malam hari ini saya sangat luar biasa senang karena lebih dari dua ya, ada 6 siswa yang hadir. Semoga ini tetap dipertahankan ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena saya tuh senang kalau misalnya mengajar itu lebih banyak siswanya gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan banyak kepala, dengan banyak ide-ide gitu ya, daripada kita hanya belajar dengan satu atau dua orang ya. Tetapi saya tetap memahami aktivitas saudara-saudara sekalian ya, teman-teman sekalian di sini, karena saya yakin memang ketidakhadiran teman-teman sekalian di kelas keterampilan fungsional ini juga bukan berarti males belajar ya, atau males masuk kelas, karena memang banyak agenda atau kerjaan yang mungkin tidak bisa disambi atau tidak bisa ditinggalkan ya, sehingga terpaksa tidak bisa masuk kelas, masuk sekolah seperti jadwal yang sudah dijadwalkan ya. Jadi hanya bisa melihat rekaman yang setiap kali pelajarannya saya upload ke YouTube. Nah, saya melihat respon dari teman-teman sekalian
banyak sekali yang mengucapkan ya terima kasih Bapak ini sangat membantu sekali bagi kita yang sangat sibuk bekerja dan sebagainya. Ya, itu saya maklumi ya. Jadi yang jelas saya tetap apresiasi sekali buat teman-teman sekalian yang di sini memiliki semangat luar biasa untuk belajar ya. Belajar sekolah walaupun sudah usianya tidak se apa ya semudah tingkat sekolah yang dijalani kan ini tingkatnya SMP ya bukan sudah tidak usia SMP lagi tetapi saya subhanallah sekali semangat belajarnya jadi mudah-mudahan tetap istiqomah mudah-mudahan tetap ini ya tetap tinggi semangatnya untuk belajar ya gitu ya ya salam kenal juga Mbak Ningsih mungkin baru ketemu sekali baru ketemu saya sekali ini ya nggak apa-apa Mbak Siti juga ya atau yang lainnya yang baru ketemu dengan saya salam kenal juga ya saya mengampu pelajaran keterampilan fungsional dan IPS untuk kelas ini ya jadi selain ketemu di keterampilan fungsional nanti saya akan mengajar juga saya juga mengajar di kelas kalian di kelas 7 semester 1 ini di kelas IPS gitu ya baik nama saya Arik ya Pak Arik cukup Pak Arik atau Pak Nada sama saja. Arik Pranada ya, Mbak Hermi, Mbak Siti, Mbak Ningsih ya. Salam kenal, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Saya bisa membantu saudara sekalian dalam belajarnya ya. Dan jangan sungkan-sungkan kalau dengan saya apapun sesuatu hal yang perlu dipertanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan materi saya nanti bisa ditanyakan gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Insya Allah saya akan coba sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk menjelaskan atau untuk memberikan pelajaran ya mengajar kalian dengan sebisa mungkin sebisa saya ya dan teman-teman sekalian saya tetap menerima ide gagasan saran atau kritikan komentar gitu ya dari teman-teman sekalian terkait dengan metode saya mengajar sehingga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi bisa lebih baik jadi saya orangnya open menerima kritikan dan komentar dari rekan-rekan sekalian. Baik, oke teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan untuk pembukaannya. Jadi langsung saja, kita masih ada materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bagi yang tertinggal, yang baru masuk, kalian bisa putar ya rekaman-rekamannya ada di YouTube saya. Kalian silahkan cari apa namanya channel YouTube saya. Di situ nanti akan ada playlistnya. Silahkan pilih pelajaran sesuai dengan kelas kalian. Nah, nanti di situ ada rekaman-rekamannya dan silahkan putar ulang pertemuan-pertemuannya dari pertama atau pertemuan-pertemuan mana saja yang ketinggalan. Nah, di situ nanti kalian bisa belajar secara mandiri. Oke, untuk itu mari teman-teman sekalian kita buka pelajaran keterampilan fungsional pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa sebelum memulai pelajaran, berdoa saya persilahkan. Baik, berdoa selesai. Untuk malam hari ini kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang bagaimana perkembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi hingga sekarang ya dari abad yang lama sekali sebelum manusia mengenal tulisan hingga sekarang ya. Jadi banyak sekali perkembangannya hingga kita bisa mengenal komputer yang sangat tipis seperti sekarang atau teknologi-teknologi yang lain, ada internet, ada handphone dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sejarahnya bagaimana sampai diketemukannya perangkat-perangkat komunikasi dan teknologi informasi seperti apa kemarin? Ada kalkulator, alat hitung ya. Kemudian ada komputer jadul, kemudian ada handphone, telepon genggam ya atau telepon pertama kali ya. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik belajar tentang sejarah komputer. Ya. Baik, saya akan jelaskan di sini tentang sejarah komputer. Oke. Ya. Ya, kita mulai pada abad
awal abad ke-18 ya. Sekarang kita ada kita hidup di abad 21 ya. Ini awal-awal abad ke-18 ya. Tahun 1800-an gitu. Kita sekarang hidup di tahun 2000 ya. Berarti ya kurang lebih 200 lebih tahun yang lalu. Oke. Nah, pada awal abad ke-18 itu dimulai dari adanya seorang karyawan pabrik ya, pabriknya pabrik tenun yang membuat kain gitu ya, membuat pakaian. Dia berkebangsaan Prancis, namanya Joseph Marie Jesuard ya, Joseph Marie Jesuard. Ia berhasil menemukan cara bagaimana membuat program untuk mesin tenun. Kemudian program-program tersebut itu dibentuk dari kartu-kartu yang diberi lubang. Oke, silahkan masuk Mbak Putri, langsung bergabung saja, ini kita juga baru mulai kok. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pada awal abad ke-18, seorang karyawan pabrik tenun dari Prancis namanya Joseph Marie Jesuard, dia berhasil menemukan atau mengembangkan ide bagaimana cara membuat program untuk mesin tenun. Nah, program itu yang dibuat itu bahannya dari kartu-kartu yang diberi lubang. Nah, ide kartu berlubang atau punch card tersebut ternyata dapat digunakan pada komputer. Nah, ini dia kartu-kartunya. Jadi lubangnya seperti ini ya. Lubangnya beraturan. Ada yang membentuk pola-pola ini, kemudian membentuk pola-pola di bawahnya ya. Dia membuat suatu program dari kartu-kartu ya, yang diberi lubang-lubang, ternyata ini bisa digunakan di dalam komputer. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambar punch card atau kartu-kartu yang diberi lubang buatan Jesuard dalam mesin tenun ya, yang atas. Kemudian yang kedua, ini merupakan punch atau kode-kode yang kemudian asalnya dari kartu yang berlubang tadi dibuat lebih dari kode-kode gitu ya untuk komputer, sehingga ketika ini diaplikasikan atau ketika kode-kode ini kemudian diterapkan dalam komputer itu bisa mencetak tenun ya. Nah, salah satu penemuan yang menjadi awal sejarah komputer modern ya, kalau tadi itu merupakan sejarah komputer lama. Nah, ini mengawali penemuan pada era sejarah komputer modern ya. Salah satunya adalah penemuan prinsip dasar mesin komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, Babbage ini adalah seorang ahli matematika Inggris yang diakui sebagai bapak komputer. Jadi waktu itu untuk mengetahui titik awal sejarah komputer modern itu ada bapak komputer ahli matematika dari Inggris namanya Charles Babbage. Ya, pada tahun 1822 Babbage ini menemukan ide mesin hitung yang diberi nama difference engine, ya mesin yang berbeda ya artinya. Oke Mbak, nggak apa-apa Mbak Erika, silahkan gabung saja di kelas saya ya. Ya, jadi Babbage ini kemudian tahun 1822 ini menemukan ide untuk membuat mesin hitung yang diberi nama mesin yang berbeda atau different engine. Nah, mesin ini dibuat untuk menyelesaikan perhitungan matematika dalam bentuk tabel. Ini lebih ahli matematika ini lebih ini ya, lebih canggih ya. Bagaimana caranya agar tidak manual lagi menghitung gitu ya, sehingga dibuat sebuah mesin yang dahulunya belum pernah dibuat. Nah, tahun 1833, 10 tahun kemudian, Babbage ini mendesain mesin hitung mekanik yang dapat digunakan pada berbagai macam perhitungan matematika yang diberi nama analytical engine, ya, mesin analisis. Ya, mesin ini bekerja menggunakan prinsip-prinsip yang kelak kemudian digunakan oleh komputer modern. Jadi kalau kita lihat ya, matematika itu kalian juga belajar kan ya, matematika tidak lantas hanya memiliki satu atau dua rumus ya, atau satu atau dua operasi hitung, tidak hanya penjumlahan saja, pengurangan saja, atau pembagian saja, tetapi banyak sekali
perhitungan matematika. Jadi kadang-kadang manusia itu memiliki sifat dalam dirinya, yaitu salah satunya adalah pelupa ya, pelupa. Sehingga idenya Babbage ini setelah 10 tahun menemukan mesin hitung yang namanya different engine, dia kemudian mengembangkan mesin different engine tersebut menjadi mesin yang dia bisa menghitung berbagai macam perhitungan matematika yang diberikan nama analytical engine, ya, yang sampai saat sekarang itu bisa diterapkan pada komputer modern. Nah, ide tersebut sebenarnya menemui kendala ya, beberapa kendala atau kekurangan, seperti kurang lebih kekurangan dana penelitian dan masalah-masalah lain, sehingga belum bisa terwujud dengan sempurna sampai ia meninggal ya. Baik different engine atau operasi hitung analytical engine tadi tidak pernah berhasil diwujudkan. Namun beberapa tahun kemudian, 1 tahun kemudian, dua orang insinyur dari Swedia namanya George and Edward Schultz itu berhasil membuat sebuah different engine kecil berdasarkan ide Babbage. Walaupun dia sudah meninggal ya, kemudian ada dua orang ilmuwan yang mengembangkan ide Babbage. Nah, ini memunculkan mesin yang tadi merupakan idenya Babbage, yaitu replika different engine. Nah, ini mesinnya kemudian dibuat ya untuk mengaplikasikan atau menerapkan atau membuat jadi nyata ide dari Babbage tadi yang sudah meninggal, untuk membuat mesin hitung yang bisa diterapkan atau bisa mengoperasikan pemrograman atau perhitungan-perhitungan berbagai macam perhitungan matematika. Nah, yang atas tadi adalah different engine untuk menghitung matematika secara sederhana. Kalau replika analytical engine ini merupakan mesin yang bisa digunakan untuk menghitung berbagai macam perhitungan matematika ya, lebih kompleks begitu. Nah, menurut catatan sejarah, komputer analog ya, komputer jadul pertama itu diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920. Kemudian ada sejarah lagi, berkembang dari komputer analog menjadi komputer digital, ditemukan dengan nama Z3 ya, Z3. Z3 ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Jerman namanya Konrad Zuse tahun 41, dan Z3 ini dapat diprogram dan merupakan jenis komputer general purpose atau multiguna. Itu generasi Z3 ya. Nah, sebelum Z3 ini, Zuse juga sudah menciptakan generasi komputer Z1 ya, kira-kira tahunnya dari tahun 1936 hingga 1938, sebelum kemudian Z3 ini bisa digunakan sebagai komputer multiguna. Nah, sayang sekali ya, hampir semua karya Zuse ini hancur saat terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga hanya beberapa saja yang bisa direcord ya, atau dibukukan gitu sampai sekarang. Nah, ini adalah komputer buatan Zuse yang diberi nama Z1 yang masih berhasil diselamatkan, yang menjadi imbas tadi Perang Dunia Kedua merebak ya, yang membuat karya-karyanya itu sebagian besar hancur. Ya, menurut perkembangannya lagi, tahun 1946 datanglah insinyur-insinyur dari Universitas Pennsylvania ya, yang membuat komputer bernama ENIAC atau Electronic Numerical Indicator and Computer ya. ENIAC ini berukuran sangat besar ya, beratnya sampai 30 ton ya. Bayangkan, zaman dulu ya komputer-komputer itu beratnya luar biasa ya, 30 ton. Kalau sekarang beratnya paling bisa dihitung dengan gram ya, bahkan ya tidak banyak yang dihitung dengan kilo.
Kenapa? HP-nya error? Enggak apa-apa. Sekarang bisa ya? Yang lain masih bisa dengar ya? Oke, saya lanjutkan. Iya, komputer-komputer yang diciptakan pada tahun 1946 dari insinyur-insinyur Universitas Pennsylvania itu, yang tadi selain beratnya 30 ton, itu terdiri dari berbagai macam belasan ribu tabung. Ya. Nah, jenis komputer ini pertama sepenuhnya menggunakan sistem elektronik dan bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I. Mark I ini merupakan jenis komputer yang dibuat pada waktu itu, ya. Nah, ini ada penjelasan bahwa Mark I atau ASCC ini merupakan komputer yang dibuat tahun 1944, tapi tidak sepenuhnya elektronik ya, gitu. Nah, tapi kalau ENIAC ini merupakan generasi komputer yang sepenuhnya elektronik, tetapi proses pembuatannya sangat rumit. Nah, programnya dibuat dengan cara mencabut dan memasang kabel-kabel yang jumlahnya sangat banyak. Jadi, sejarahnya ternyata panjang sekali ya untuk menjadi sebuah laptop atau komputer seperti sekarang yang ukurannya tidak sebesar komputer-komputer zaman dulu, tidak seberat komputer-komputer zaman dulu, perkembangannya sangat luar biasa sekarang ya. Sangat lebih simple dan lebih mudah untuk digunakan. Kalau zaman dulu ini misalnya untuk membuka komputer itu harus cabut pasang kabel, untuk menggunakan aplikasi tertentu harus cabut pasang kabel yang jumlahnya sangat banyak. Jadi seseorang yang ingin menggunakan komputer itu harus hafal ya, kabel mana yang harus dicabut, kabel mana yang harus dipasang gitu. Nah, itu kemudian tidak memudahkan ya, dan itu juga merupakan sebuah masalah ya, problem. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ada seorang yang namanya John von Neumann, itu menemukan teknik bagaimana cara menyimpan program dalam pita magnetik seperti pita-pita kaset ya. Kalau dulu kan kalau rekaman atau lagu-lagu itu disimpan dalam kaset ya. Nah, itu bisa disimpan di situ sehingga lebih praktis untuk mengingat-ingat. Namun kasetnya itu juga jangan dibayangkan kaset-kaset seperti sekarang ya ukurannya bisa digenggam. Ukuran kaset dulu pitanya itu sangat berukuran besar. Nah, berdasarkan ide tersebut maka tercetuslah sebuah ide, dibuatlah komputer yang merupakan versi penyempurnaan dari ENIAC tadi. Nah, kemudian komputer ini diberikan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer ya, yang merupakan komputer pertama yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan sebuah pemrograman, menyimpan proses-proses perintah atau menyimpan data-data tertentu. Nah, ini lebih mulai canggih lagi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, inilah komputer-komputer zaman dulu, kalian bisa lihat ya di sini. Ya, ini komputer-komputer zaman dulu. Jadi, hampir tingginya itu sama dengan orang dan tabungnya banyak sekali. Jadi keliling ini adalah satu unit komputer saja, tidak banyak ya. Jadi bayangkan kita harus hafal kabel-kabel yang saling terkoneksi atau saling terhubungkan di sini. Ya. Itu sangat merumitkan. Kalau kepala kita tidak jenius itu ya, tidak akan bisa sampai bisa menggunakan komputer ini ya. Jadi orang dulu tuh memang orangnya jenius. Jadi untuk menghafalkan kode-kode atau kabel-kabel ya yang terpasang satu sama lain dalam satu perangkat unit komputer yang berbagai macam ini, tabung-tabung yang saling terkoneksi ini, mereka bisa hafal ya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1954, ini lebih baru lagi ya setelah Indonesia merdeka. Perusahaan komputer namanya IBM itu memproduksi komputer komersial yang pertama yang diberikan nama IBM 704 ya, atau IBM 704. IBM ini juga memperkenalkan bahasa pemrograman bernama Fortran atau Formula Translator
yang merumuskan konsep operasi sistem operasi yang pertama. Jadi IBM ini ya atau IBM ini dalam bahasa Inggrisnya ini sampai sekarang tuh masih ada. Jadi eh, IBM ini menurut saya kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya ketahui gitu ya, yang saya pahami gitu, IBM ini sangat terkenal dalam produk komputer. Jadi kalau kalian punya atau pernah menemui komputer-komputer yang dia masih menggunakan tabung CRT atau monitor atau layar komputer yang dia masih besar-besar itu pasti dia pakai IBM ya. Atau komputer-komputer CPU yang masih besar-besar itu dia masih menggunakan apa namanya perusahaan IBM. Tapi sekarang IBM pun juga masih berjaya untuk memproduksi sebuah komputer-komputer yang komersial ya atau untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian meningkat tahun 1971 pertama kalinya IBM ini memproduksi pada tahun 1971 untuk pertama kalinya perusahaan Intel yang sekarang sangat berkembang pesat ya memproduksi laptop-laptop dengan berbagai macam varian itu memproduksi microprosesor. Jadi tidak lagi besar-besar komputernya ya. Dia menciptakan sebuah alat yang bisa mengisi komputer itu tapi tidak besar. Makanya ini namanya microprosesor. Micro itu kecil, prosesor itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memproses data atau memproses hidupnya komputer tersebut. Nah, walaupun dia kecil ya bentuknya, microprosesor ini berisi ribuan hingga jutaan transistor yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC. Jadi dia tidak lagi menggunakan tabung-tabung besar dan beribu-ribu kabel yang saling terkoneksi, tapi dia lebih menggunakan alat kecil yang terdiri dari ya alat-alat yang kecil sekali yang menempel dalam alat tersebut yang dalam istilahnya disebut microprosesor. Nah, kalau kalian bisa bayangkan ya, IC atau microprosesor ini hanya sebesar kotak korek api. Sangat kecil kan ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau dibandingkan ini generasi komputer yang kecil sekali jika dibandingkan dengan ENIAC atau EDVIC ya, gitu. Nah, ini komputernya, jadi komputernya hanya satu unit aja segini ya. Jadi tidak lagi memakan tempat. Kalau tadi satu rumah itu hanya untuk satu unit komputer. Nah, ini isinya nanti microprosesor itu ada di dalam kotak di bawah kayak benda kayak TV ini, di bawah monitor. Nah, itu. Nah, kemudian tahun 1980, IBM memproduksi komputer mikro yang disebut PC atau Personal Computer. Sistem operasi ini yang digunakan adalah DOS yang dibuat oleh Microsoft ya sebelum Windows keluar ya. Kemudian pada saat yang bersamaan Apple yang sekarang juga booming dengan berbagai macam produknya, Apple Computer itu memproduksi Macintosh ya. Dimana jika dibandingkan dengan PC tadi ya, personal computer ini makin jauh lebih mudah digunakan ya. Karena Macintosh ini sudah menggunakan sistem operasi yang berbasis teks, tidak kode-kode lagi, sehingga orang-orang itu lebih mudah menggunakan atau mencermati ya. Sekitar 1 tahun kemudian, akhirnya Microsoft itu membuat sistem operasi saingan Apple yang namanya Windows. Ya, akhirnya sampai sekarang Windows dan Apple ini masih bersaing ya dalam dunia perkomputeran. Nah, Apple dengan produk Mac-nya ada MacBook ya, MacBook Air, MacBook apalah. Windows ini ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 sampai sekarang yang update Windows 10. Ini saya menggunakan Windows 10 ini karena laptop saya bukan laptop Apple, jadi saya tidak menggunakan apa namanya sistem operasi komputer dari Apple. Jadi saya menggunakan Microsoft Windows. Nah, itu sejarah dari komputer ya. Jadi panjang sekali bagaimana sejarahnya dari yang pertama kali komputer itu besar-besar ya, gede-gede gitu ya, sampai sekarang bisa dibawa kemana-mana ya, atau bentuknya yang sudah relatif kecil dan lebih simpel dan mudah digunakan.
Nah, bagaimana sebenarnya peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan? Ya, informasi itu merupakan salah satu kunci untuk melihat apakah sebuah negara itu maju atau tidak, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa maju atau tidaknya bangsa dalam sebuah negara itu bisa dilihat dari pandainya negara itu mengelola sumber-sumber informasi yang ada. Oh ya, Mbak Putri itu menjelaskan menurutnya Windows 10 lebih susah daripada Windows 7. Iya memang ya. Jadi memang Windows 10 ini penyempurnaan atau versi update-nya, versi terbarunya dari operating system yang namanya Windows. Ya, jadi dulu saya tuh mengalami waktu sekolah ya, saya mendapatkan pelajaran TIK ini ya sama kayak kalian ini. Oh, malah saya nggak SMP, saya nggak dapat TIK ya, saya masih mendapatkan ilmu komputer ini sejak SMA. Waktu itu di SMA, SMA saya itu masih menggunakan operating system Windows apa ya, Windows 97 kalau nggak salah, Windows 97. Pada waktu itu padahal saya sekolah sudah tahun 2005. Nah, masih sangat jadul sekali, masih menggunakan Windows 97. Dan itu susah sekali karena ininya masih jadul-jadul dan masih pakai kode-kode yang harus dihafalkan. Kemudian beberapa tahun kemudian saya harus upgrade informasi saya dengan belajar sendiri, keluarlah Windows yang namanya Windows XP. Nah, itu lebih mudah penyempurnaan dan itu sangat lama sekali digunakan di dunia perkomputeran, sangat awet sekali usianya. Sebelum kemudian Windows XP ini digantikan dengan Windows Vista. Ya, sebelum Windows 7 itu digunakan adanya Windows Vista, tetapi perjalanannya Windows Vista itu tidak se-booming Windows XP sehingga dia umurnya juga tidak terlalu lama, kemudian diupdate menggunakan Windows 7. Kemudian Windows 7 keluar, ya. Banyak sekali yang menggemari ya, banyak sekali yang senang dengan adanya Windows 7 karena dia enteng ya, tidak terlalu berat dan sistemnya juga relatif mudah digunakan, user interface-nya ya, tampilannya juga nyaman dilihat dan sebagainya. Sehingga itu pun juga tahan lama. Windows 7 itu kurang lebih 10 tahun apa ya? Kurang lebih 10 tahun dia berjaya. Kemudian setelah Windows 7 keluarlah Windows generasi Windows 8 ya, yang ada kotak-kotak kecil ya, semuanya dirombak menjadi kotak-kotak kecil seperti ini ya, Windows 8 itu. Nah, tetapi Windows 8 tidak se-booming Windows 7 ya. Akhirnya banyak mengalami apa ya, kritikan-kritikan, tidak susah digunakan dan sebagainya. Nah, akhirnya generasi ke-10 keluar. Nah, ini saya sangat puas sekali menggunakan Windows 10 karena juga tampilannya lebih fresh, lebih mudah digunakan kalau menurut saya ya, lebih anak muda banget gitu loh. Lebih muda, anak muda banget, kemudian tampilan-tampilannya juga lebih dinamis gitu ya. Ya, cocok dengan apa ya? Cocok dengan ini apa generasi sekarang lah kalau menurut saya. Tapi masih banyak orang yang menggunakan Windows 7 ya. Saya kira tidak jauh berbeda lah isinya. Yang jelas Windows 10 ini lebih update saja, lebih update dan lebih support untuk aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem sekarang gitu ya. Gitu. Ya, itu sejarahnya ya. Mbak Putri tadi kan menanyakan gitu ya. Atau sekedar sharing saja. Kalau saya lebih suka Windows 10. Tapi apapun Windowsnya saya rasa masih sama ya ininya. Eh, Bagaimana pemrosesannya atau bagaimana cara menggunakan, yang jelas hanya berbeda sedikit fitur atau tampilannya saja gitu. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan itu jangan banyak sekali ya. Salah satunya adalah kemajuan negara ya. Kita lihat bahwa sebuah negara dikatakan maju atau tidak, itu kita bisa lihat dari bagaimana bangsa-bangsa dari negara tersebut memanfaatkan sumber-sumber informasi. Kita bisa bandingkan ya Taiwan dengan Indonesia, mana yang lebih maju ya, mana yang warganya atau bangsa-bangsanya lebih melek informasi
atau lebih melek bagaimana menggunakan atau mengelola sumber-sumber informasi. Kalau dibandingkan memang Indonesia sama Taiwan itu masih ketinggalan ya. Taiwan lebih apa namanya, teknologi informasinya di lebih maju, lebih sangat dimanfaatkan ya. Jadi kemana-mana kita lebih mudah untuk mengakses informasi lewat teknologi informasi seperti jaringan internet di mana-mana, jaringan internet cepat, kemudian apa-apa bisa diakses, bis juga bisa di tracking gitu ya. Semuanya memudahkan, jadi untuk bepergian kemana-mana pun juga lebih mudah. Nah itu sebenarnya semuanya adalah peranan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Nah, mari kita pelajari beberapa macam teknologi informasi yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah telepon. Ya, saya tidak perlu lagi tanya kepada kalian apakah kalian pernah menggunakan telepon atau tidak. Yang jelas, satu dari pribadi kalian gitu ya memiliki, paling tidak memiliki satu telepon ya, handphone ya. Ada yang memiliki dua, ada yang memiliki tiga ya. Ada yang menggunakan Android, smartphone dari Samsung mungkin. Ada yang menggunakan smartphone dari Asus, atau bisa memiliki tiga-tiganya smartphone dari baik dari Samsung, Asus, ataupun punya juga iPhone. Nah, mungkin ya minimal dari kalian punya satu lah, atau ada beberapa kalian memiliki beberapa, banyak gitu ya. Nah, penemuan telepon ini membuat sektor industri itu menjadi lebih baik ya. Banyak tenaga kerja yang berhasil diserap untuk membangun jaringan telekomunikasi di seluruh dunia. Pesawat telepon ini juga memberikan manfaat di bidang kehidupan lainnya ya, seperti di bidang pendidikan. Seperti kita sekarang, kita bergerak di bidang pendidikan loh. Kita menggunakan telepon untuk saling terkoneksi satu sama lain. Misalnya saya kalau misalnya telat masuk kelas, saya menginformasikan bahwa maaf Mbak, saya telat masuk kelas gitu ya. Jadi dengan adanya telepon ini memudahkan dari kita untuk saling berinteraksi satu sama lain di berbagai bidang, baik di pendidikan, pemerintahan, keagamaan, kesehatan, hiburan, keamanan, dan sebagainya. Jarak yang jauh menjadi sangat dekat dengan adanya komunikasi. Mungkin kalian tidak bisa dapat dihitung ya berapa kali kontak atau berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Dengan adanya telepon ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa jarak yang jauh itu menjadi sangat dekat atau bahkan tidak terasa jaraknya ya. Karena kita tanya misalnya anak teman-teman sekalian yang ada di Indonesia atau keluarga yang ada di Indonesia, ditanyakan sudah makan atau belum, hari ini puasa belum. Sekejap kemudian ada respon dari mereka ya. Jadi ya kayak kita ngomong aja seperti ini ya. Saya ngomong dengan kalian padahal jaraknya beribu-ribu mil ya, ratusan ribu kilometer jarak dari Jogja ke Taiwan gitu ya. Tetapi kita masih bisa berhubungan seperti ini, bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ya, salah satunya adanya teknologi informasi seperti ini. Jadi jarak yang jauh tuh dirasa tidak lagi berarti gitu ya. Gitu. Waktunya masih berapa? Masih 18 menit lagi. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah televisi ya. Kalian tentu saja sudah familiar ya dengan yang namanya televisi. Sebuah alat elektronik ya, atau juga bisa disebut sebagai alat teknologi informasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak ya? Karena hampir setiap rumah sekarang itu ada televisi ya. Bahkan juga jumlahnya, kuantitinya tidak hanya satu, biasanya satu rumah minimal ada satu lah, tetapi tidak mungkin, tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga setiap rumah, bahkan setiap ruangan itu ada TV-nya sekarang ya. Ruang tamu ada satu, kamar ada satu, jadi makin fleksibel di mana kita ada, duduk, kita bisa nonton TV dimanapun kita berada. Dan informasi yang kita dapatkan melalui TV itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Nah, perkembangan televisi ini juga ada masanya ya, ada sejarah perkembangannya. Perkembangan teknologi terbaru pada televisi adalah televisi satelit dan kabel, di mana kalau kita bedakan,
televisi generasi baru, televisi kabel atau satelit ini kita bisa lihat ciri-cirinya kalau kita putar televisi kok dia tidak ada semutnya dan bening sekali, itu biasanya TV tersebut menggunakan TV satelit dan TV kabel ya. Dan melalui teknologi tersebut penonton bisa menikmati siaran televisi secara interaktif ya. Penonton juga tidak hanya menerima siaran tapi juga bisa memberikan tanggapan menggunakan telepon genggam dengan siaran televisi. Jadi kalau ada kuis ya, kalian bisa interaksi ikut kuis ya, begitu. Nah, suatu saat kalian juga bisa belajar dengan hanya menonton televisi yang ada di rumah. Misalnya melihat berita ada upgrade informasi terbaru tentang apalah, tentang pendidikan, tentang kesehatan dan sebagainya. Sehingga kalian juga bisa belajar. Kemudian ada acara talk show ya. Di situ membuka pertanyaan tentang kesehatan. Misalnya kalian ada sebuah pertanyaan terkait dengan kesehatan atau masalah-masalah tentang kesehatan, kemudian kalian telepon kepada acara tersebut dan adanya tanggapan. Nah, itu sebuah interaksi yang sangat mudah kita lakukan dengan adanya televisi. Kemudian radio. Nah, ini radio itu juga merupakan sebuah alat informasi yang juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi di masyarakat ya. Ya, mana yang sering kalian lakukan, dengar radio atau nonton televisi? Ya, sekarang yang sering dilakukan ya nggak dua-duanya, Pak. Sekarang yang dilakukan adalah nonton YouTube, Facebookan, Instagraman, dan sebagainya ya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu ini masih menjadi primadona ya, radio ini sebelum televisi kemudian menjamur seperti sekarang. Dulu radio ini sangat sangat dominan digunakan untuk menyampaikan atau menerima informasi. Tetapi televisi sudah menggeser siaran radio akhirnya ya. Tapi kelebihan siaran radio itu adalah dapat menjangkau wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh siaran televisi. Jadi range coverage-nya atau jangkauan wilayah yang dijangkau oleh radio ini sangat luas sekali. Kadang-kadang kita masih bisa mendengarkan siaran radio jauh sana jauh sini gitu ya. Sehingga sebenarnya radio ini juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu untuk wilayah-wilayah tertentu yang saluran televisinya masih banyak semutnya, biasanya radionya malah bening ya siarannya, bisa didengarkan dengan baik. Nah, ini dia yang menjadi raja komunikasi untuk era abad 21 ini. Namanya internet ya. Siapa sih yang nggak tahu internet? Semua orang tahu internet dan semua orang menggunakannya ya. Gitu. Internet itu merupakan salah satu teknologi informasi yang semakin populer ya. Walaupun internet belum terlalu bermasyarakat, ada ya di bagian-bagian wilayah di Indonesia itu yang masih sampai sekarang belum tercover internet ya, mungkin karena infrastrukturnya yang belum memadai sehingga belum bisa dikembangkan atau belum bisa tersebar sampai pelosok ya. Tetapi berbagai bidang di masyarakat itu sudah merasakan dampaknya ya, dampak adanya internet. Jika kalian menggunakan telepon, kalian hanya bisa mendengar lawan bicara. Tapi dengan menggunakan internet, kalian tidak hanya bisa mendengar suara telepon, tapi juga bisa melihat lawan bicara. Salah satunya dengan menggunakan teknologi web camera ya, atau video call ya. Zaman dulu namanya masih webcam ya. Ya, webcam ini biasanya ditempel di laptop, ada di laptop atau di handphone gitu ya. Sebuah kamera digital yang bisa mengambil gambar secara digital dan kemudian dihubungkan dengan internet, sehingga kalian bisa berinteraksi dengan melihat gambar teman kalian yang sedang kalian telepon. Nah, saat ini internet ini tidak hanya bisa digunakan di komputer, tapi handphone sudah bisa digunakan untuk internet ya. Jadi sangat mudah sekali. Salah satu manfaat yang besar sekali kita rasakan adalah di bidang pendidikan. Ya, seperti sekarang ini kita memanfaatkan internet untuk media pembelajaran ya. Teman-teman sekalian juga tidak perlu dan tidak harus mendengarkan guru untuk menerangkan, tetapi kalian juga bisa mencari bahan-bahan pelajaran dari internet ya.
mengunjungi website tertentu, mencari buku-buku tertentu, tidak hanya satu buku, sehingga bisa membandingkan ya antara informasi satu dengan informasi yang lainnya. Ya, dengan adanya internet, kalian bisa menghemat waktu dan tenaga ya untuk mencari sebuah informasi. Nah, ini salah satu website yang kalian bisa gunakan untuk mencari informasi. Ya, seperti ini contohnya. Ya, banyak sekali dampak yang diberikan di bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang hiburan ya. Kalian bisa cari informasi-informasi terkait dengan hiburan, lagu, film ya, dan lain sebagainya. Ya, kita masih ada 11 waktu lagi, 11 menit lagi. Saya lanjutkan. Ya, iya benar sekali Mbak Putri ya. Jadi kadang-kadang ini siswa mudah ya kalau misalnya dikasih tugas tinggal browsing aja dan dapat tuh jawabannya semua dari Mbak Google ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan salah satu proses belajar ya. Jadi saya tidak perlu menyalahkan internet atau bagaimana. Yang jelas kalian paham ya. Dimanapun informasi yang kalian dapatkan, selain dari guru, kalian bisa dapatkan informasi itu dari berbagai macam sumber, internet, buku, narasumber dan sebagainya, kalian bisa dapatkan. Jadi sekarang bebas ya untuk belajar itu. Generasi sekarang itu sangat mudah saya kira untuk mencari atau mendapatkan informasi. Ya, yang terakhir adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja perangkat teknologi dan informasi itu? Ya, ada dua perangkat teknologi informasi sebenarnya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah perangkat teknologi informasi yang memerlukan media penghantar fisik, yaitu kabel atau disebut wireline atau wired communication device. Jadi ada sebuah perangkat yang dia untuk menyambungkan satu perangkat ke perangkat lain membutuhkan penghantar fisik seperti kabel ya. Nah, ada juga perangkat teknologi informasi komunikasi yang tidak memerlukan penghantar fisik yang disebut wireless communication device ya. Ada dua ya. Yang pertama kita akan bahas wireline. Apa saja perangkat-perangkat yang membutuhkan media seperti kabel, tembaga atau serat-serat optik? Yang pertama adalah telegraf. Ya, telegraf ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk kode yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada telex. Telex ini juga merupakan alat komunikasi yang membutuhkan kabel atau alat penghantar untuk menyampaikan informasi kode-kode tertentu. Kemudian ada telepon. Kalian tahu ya, kadang telepon itu harus membutuhkan kabel ya untuk mengkoneksikan satu sama lain. Jadi kalau untuk koneksi sinyalnya dia harus membutuhkan kabel dicolokkan, dibutuhkan listrik untuk colokan. Kemudian faksimil. Faksimil ini juga alat yang bisa digunakan untuk menyalin informasi, gambar atau teks jarak jauh dan membutuhkan alat untuk menghantarkan. Nah, ini yang kedua yang makin populer yang namanya wireless. Ini tidak membutuhkan kabel ya. Biasanya ini menggunakan gelombang radio atau menggunakan gelombang elektromagnet untuk menyampaikan pesan satu dengan pesan yang lainnya. Jadi seperti handphone kalian, walkie-talkie, radio, televisi ya, PDA itu menggunakan wireless ini ya. Jadi kalian tidak perlu mengeler-eler kabel untuk mengkoneksikan handphone kalian dengan handphone teman kalian ketika mau berkoneksi ya. Cukup menggunakan gelombang radio ya, menggunakan gelombang sinyal untuk komunikasi satu sama lain. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ada pemancarnya. Kemudian kalian bisa berkoneksi tanpa kabel. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, ini merupakan akhir dari bab 1, teman-teman sekalian. Jadi, saya kira tepas ya waktunya yang bisa kita gunakan pada kesempatan malam hari ini.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya di Facebook, karena waktunya sudah habis ya. Kita bisa diskusikan di lain waktu. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali atas atensinya pada malam hari ini. Semoga teman-teman sekalian selalu semangat untuk belajar ya. Untuk itu, kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan ibadah puasanya bisa lancar hingga akhir nanti dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan barokah berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, dan insya Allah ketemu lagi di tahun Ramadan tahun yang akan datang. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.